Hari itu, Sabtu, 26 September tahun 2015, Salim Kancil menikmati pagi dengan memomong cucunya yang berusia 5 tahun. Keduanya bermain di teras rumah di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Namun, sekitar pukul 7.30, 40-an pria tiba-tiba datang dengan saling berboncengan motor. Di tangan mereka tergenggam balok kayu, batu, celurit, dan senjata lain. Suara-suara provokasi, nada-nada ancaman sudah terdengar dari jarak jauh. Mencium gelagat yang tidak baik, Salim segera menggendong cucunya masuk ke dalam rumah. Dugaannya benar, dirinya langsung dikeroyok, dipukuli dan dianiaya tanpa ampun. Pria-pria tersebut adalah tim preman yang ditugaskan Kepala Desa Selok Awar-Awar, Haryono, untuk menghabisi nyawa Salim. Ketua preman itu bernama Desir. Ancaman pembunuhan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Pagi itu adalah puncaknya. Saat itulah Salim dijemput paksa dari rumahnya dalam kondisi tangan diikat tali. Sepanjang jalan menuju balai desa yang berjarak kurang lebih 2 km, dia mendapat penyiksaan berat. Pukulan tangan kosong, hantaman kayu, terjangan batu berkali-kali mendarat di tubuhnya yang sudah lunglai. Kepalanya menguncurkan darah yang membasahi bajunya yang mulai koyak. Gerombolan pelaku benar-benar bernafsu ingin menghabisi nyawa Salim. Dari balai desa, Salim dibawa menuju sebuah jalan yang sepi ke arah makam. Di sana dia mendapat penyiksaan yang lebih kejam lagi. Tubuhnya disetrum, kepalanya digorok. Seonggok batu besar dihajarkan ke kepalanya. Pada Sabtu 26 September 2015, Salim Kancil meregang nyawa. Mayat pria berusia 46 tahun itu dibiarkan tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Kawan Salim, salah satu anggota forum bernama Tosan, juga diamuk komplotan Desir. Tosan pagi itu sedang membagi-bagikan selebaran anti tambang. Dia sempat kabur dengan menggunakan sepeda, namun terjatuh di lapangan persil. Dia mendapat perlakuan yang persis seperti yang dialami Salim di balai desa. Namun Tosan bernasib lebih baik. Penganiayaan berhenti sebab dia berpura-pura meninggal. Demikian tuturnya saat sidang di Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis 25 Februari tahun 2016. Dia selamat setelah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Puluhan pelaku diamankan dalam kasus ini. 2 otak pembunuhan, yakni Haryono dan Desir, divonis 20 tahun penjara pada persidangan bulan Juni 2016. Vonis ini dinilai mengecewakan bagi Tosan karena dia berharap pelaku dihukum mati. Atas putusan tersebut, tim kuasa hukum dari Salim Kancil menilai ada upaya untuk menyederhanakan kasus pembunuhan terhadap Salim dan penganiayaan terhadap rekannya Tosan. Hal ini dibuktikan melalui dakwaan yang dikenakan terhadap para tersangka, hanya dijerat dengan pembunuhan biasa dan bukan pembunuhan berencana. Padahal, pembunuhan terhadap Salim dan penganiayaan terhadap Tosan harus dilihat sebagai rangkaian panjang perlawanan keduanya terhadap praktik mafia tambang pasir ilegal di Lumajang. Selain itu, jika dilihat dari jumlah terdakwa yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur, hanya 35 orang yang dibagi dalam 15 berkas perkara sidang. Pihak tim kuasa hukum juga sudah melaporkan keterlibatan 13 orang yang masih bebas kepada Polda Jawa Timur, bahkan ke Mabes Polri. Diketahui, Salim adalah petani kelahiran Lumajang 22 April tahun 1969. Tanah garapannya berada di sekitar lokasi penambangan pasir di pesisir pantai selatan Watu Pecak. Sawah Salim cuma seluas 8 petak atau 1,5 hektar. Tapi lahan itulah satu-satunya sumber penghidupan Salim dan sekeluarga.
Dia bergantung pada sistem agraria, sebagaimana profesi yang dilakoni para tetangganya di kanan kiri rumahnya. Disebutkan, Salim tidak sempat mengenyam pendidikan bangku sekolah. Tapi, dari apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, Salim memahami bahwa penambangan pasir ilegal mengancam kelestarian lingkungan. Sejak 2013, dampak pertambangan pasir sudah mulai dirasakan petani desa Selok Awar-Awar. Irigasi pertanian rusak, warga tidak bisa menanam padi karena pertambangan merusak pesisir. Air laut masuk ke daratan dan menggenangi areal persawahan. Salim tidak bisa lagi menggarap sawahnya akibat kerusakan-kerusakan tersebut. Dia dan beberapa warga kemudian membentuk forum komunikasi masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar. Anggotanya terdiri dari 12 orang, dengan teman masa kecilnya Hamid selaku koordinator. Forum mulai bergerak memprotes penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar sejak awal 2015. Pada bulan Juni, mereka mengirim surat kepada Bupati Lumajang untuk meminta audiensi. Sayangnya, tidak ada respon dari pihak kabupaten yang diwakili Camat Pasirian. Memasuki September, forum masih konsisten menyuarakan advokasinya. Pada tanggal 9 di bulan yang sama, mereka menggelar aksi damai untuk menuntut penghentian aktivitas truk bermuatan pasir yang berpusat di Balai Desa Selok Awar-Awar. Kepala Desa Haryono akhirnya melunak. Dia menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan aktivitas tambang. Hal ini membuat forum merasa sedikit lega. Namun, yang tidak diketahui anggota forum, Haryono sebenarnya masuk dalam komplotan pendukung tambang. Haryono sudah lama gerah dengan aksi Salim dan kawan-kawan. Keesokan harinya, desir dan gerombolan preman yang dibentuk diam-diam oleh Haryono mengirim ancaman pembunuhan kepada anggota forum. Harapannya, agar forum ciut nyali dan penambang bisa leluasa menjalankan aktivitasnya. Namun keberanian forum tetap terjaga. Meski demikian, karena merasa posisinya sedang terancam, forum kemudian melaporkan aksi main ancam komplotan desir ke Polres Lumajang. Kasat Reskrim menanggapinya dengan menjamin keamanan anggota forum dan menjalin koordinasi dengan Polsek Pasirian. Pada 19 September, forum menerima surat pemberitahuan terkait nama-nama penyidik yang akan menangani kasus ancaman pembunuhan. Forum merasa lega. Mereka melanjutkan perjuangan dengan mengadakan konsolidasi aksi penolakan tambang pasir pada 25 September. Rencananya aksi akan digelar keesokan harinya, sekitar pukul 7.30 pagi dan melibatkan warga luar forum yang bersimpati. Namun lagi-lagi, yang tidak mereka ketahui, di waktu yang sama, para preman sedang mempersiapkan serangan balasan. Salim dijadikan target utama karena dia adalah anggota forum yang paling vokal. Dan akhirnya, Salim diculik dari rumahnya dan kemudian dihabisi.